pengantar daging. Ya, ini ada mantan pengantar daging, awalnya dipaksa, sekarang income-nya 30 juta per bulan. Inilah Pak Denny Hidayat, Goal Agency yang bergabung di Maret 2015 dan berproses mulai mencapai menaiki anak tangga posisi demi posisi. Wow, ini kayaknya langsung loncat tangga kedua, leader agency, kemudian naik lagi ke bronze, silver, dan gold di Maret 2017. Hanya dalam 2 tahun saja sudah berpenghasilan 30 juta. Kalau kita kerja di luar sana belum tentu ya teman-teman. Impian yang sudah diwujudkan, yang pertama adalah mempensiunkan orang tua untuk tidak dagang nasi uduk lagi. Membeli 3 unit motor, 1 unit motor Ninja 250 cc, 1 unit mobil Honda HR-V 8 polis, dan mendapatkan reward jalan-jalan gratis. Yang pertama reward ke Thailand, yang kedua ke Korea, yang ketiga kapal pesiar Singapura, Malaysia, dan juga reward China. Tapi kita akan menantikan untuk keberangkatan ke China setelah keadaan situasi akan membaik. Dan teman-teman, langsung saja kita simak sharing kita, kenapa sih penting untuk membangun bisnis ini dari pertemuan ke pertemuan, dan leader yang sudah sangat konsisten dan fokus di bisnis ini akan sharing. Oleh karena itu silakan juga mengundang timnya dan menghadirkan mereka ke pertemuan siang ini. Baik, selamat siang Pak Denny. Mikrofonnya dinyalakan dulu Pak Denny. Selamat siang Ya. Bu Esther, mohon maaf tadi saking semangatnya lupa nyalain mikrofon. Ya, bagaimana kabarnya Pak Denny saat ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Esther. Bu Esther bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat juga Pak, sehat. Siap. Biasanya kalau lagi sebelum pandemi kemarin kita Sabtu siang ini biasanya di Hermina rame gitu ya. Betul. Di Hermina jam 2 kumpul full bangku semua terisi. Waduh, antusias semangat teman-teman mendatangkan pertemuan itu luar biasa. Ternyata saat ini di pandemi pun tidak mengurangi semangat teman-teman untuk hadir di pertemuan Zoom seperti ini gitu loh, betul nggak? Ini yes, betul sekali. Kita butuh, benar tadi Bu Esther bilang, lingkungan positif itu sangat penting sekali gitu. Kalau kita mau semangat, mau tetap bertahan di sini, jangan pernah tinggalkan lingkungan positif yaitu pertemuan. Seperti itu. Yang hari ini mungkin saya akan sharingkan mengenai the power of meeting, Bu Esther, seperti itu. Ya. Baik, silakan Pak Denny dan teman-teman semua tetap antusias untuk mengikuti sharing dan dengarkan dari awal sampai akhir, karena nanti pada akhirnya biasanya kita ada tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh narasumbernya. Jadi teman-teman simak baik-baik, bila perlu siapkan catatan. Penting sekali membangun bisnis dari pertemuan ke pertemuan. Silakan Pak Denny. Ya, terima kasih Bu Esther, terima kasih teman-teman, selamat siang. Baik teman-teman, saya izinkan saya untuk share screen-nya ya di sini, karena saya ada beberapa screen yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, ini itulah the power of meeting teman-teman ya. The power of meeting, all about meeting ya. Istilahnya kekuatan sebuah pertemuan. Nah, inilah teman-teman, di mana memang di bisnis kita ini pertemuan ini sangat penting gitu loh. Jangan pernah teman-teman tinggalkan yang namanya pertemuan. Karena dalam membangun bisnis jaringan, pertemuan adalah salah satu bagian dari sistem yang memang teman-teman harus ikuti dan jalankan. Ya, bangun bisnis ini dengan pertemuan teman-teman. Nah, mungkin di beberapa waktu kita menjalankan bisnis ini, kita seringkali berhadapan dengan mitra-mitra kita yang memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini teman-teman. Ya, mengapa sih pertemuan harus bayar gitu? Sering nggak teman-teman mendapatkan pertanyaan itu dari mitra? Kenapa sih pertemuannya harus bayar gitu loh? Atau ada juga susah ya ngundang orang ke pertemuan. Nah, ini pertanyaan klasik nih teman-teman. Ya, banyak orang mengeluh, susah ya Pak ngundang orang ke pertemuan. Iya, nanti kita akan bahas satu-satu teman-teman ya. Lalu apalagi bosan ke pertemuan, materinya itu aja. Saya bosan Pak ke pertemuan, materinya itu aja. Atau ada lagi, nggak perlu hadir pertemuan, toh materi dijadikan rekaman. Seperti Zoom ini ada rekamannya, ngapain lihat Zoom, nanti juga ada rekamannya. Nah, kita akan bahas teman-teman ya. Nah, ke pertemuan nanti aja, grup saya sudah besar ya. Kita ke pertemuan kalau grup sudah besar. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh mitra-mitra kita ketika kita sebagai leader mengajak tim kita untuk hadir ke pertemuan. Ya, memang lumayan butuh kesabaran kita untuk ngajak tim kita datang ke pertemuan, karena inilah
pertanyaan-pertanyaan dan alasan-alasan yang disampaikan oleh tim kita ketika kita mau mengundang ke pertemuan. Ya, ini yang pertama adalah susah mengundang orang ke pertemuan. Susah ya Pak, undang orang ke pertemuan? Betul. Betul banget, kami mengalami itu Bapak Ibu. Kami menjalankan bisnis ini pun susah undang orang. Cuma pertanyaan saya adalah, kenapa kita susah undang orang? Pertanyaannya adalah berapa banyak orang yang kita undang? Karena perlu diketahui, bisnis ini adalah permainan angka, betul nggak? Anda harus mengundang yang banyak kalau Anda ingin mendapatkan orang yang hadir di pertemuan. Kalau Anda hanya mengundang 2-3 orang, kemungkinan besar banyak yang tidak hadir dari 2-3 orang itu, gitu. Atau kalau Anda mengundang 5 orang, bisa jadi 5 orang itu juga bisa nggak datang. Ya, nah makanya minimal Anda bisa mengundang 10 orang atau lebih. Dan itu pun yang datang hanya 2-3 orang saja, teman-teman. Ya, kenapa? Karena ini permainan angka. Semakin banyak Anda mengundang, peluang orang yang hadir akan lebih besar. Ya, inilah faktanya. Jadi banyak orang susah mengundang ke pertemuan itu bukan karena dia nggak mau orangnya, tapi karena kita mengundangnya sedikit gitu loh. Nggak banyak orang yang kita undang sehingga yang hadirnya pun tidak ada. Ya, nah ini yang jadi masalah. Tapi menariknya teman-teman, walaupun sulit mengundang orang, tapi kita tetap bisa membuat pertemuan yang dihadiri oleh ratusan orang, bahkan ribuan orang di sebelum pandemi. Betul nggak? Ada pertemuan-pertemuan ratusan orang, bahkan ribuan orang di sebelum pandemi. Artinya, ya kok bisa ya pertemuan itu besar? Artinya karena banyak orang melakukan mengundangnya itu banyak. Bukan sedikit yang dia undang ya. Nggak hanya 2-3 orang, tapi dia mempromosikan. Ya ingat, promosi teman-teman, bukan pengumuman. Ya. Jadi, kita melakukan promosi, bukan pengumuman. Nah, kalau pengumuman saja, Anda ngeblas WhatsApp Anda, ya mungkin nggak, yang datang cuma sedikit. Tapi kalau Anda promosi, mungkin yang hadir bisa lebih banyak. Apa bedanya pengumuman dengan promosi, Pak Denny? Ya, kalau pengumuman tuh Anda menginformasikan sekali. Tapi kalau promosi, minimal 7 kali Anda informasikan kepada tim Anda. Ya, jadi Anda harus sering-sering menginformasikan kepada tim Anda mengenai sebuah pertemuan. Semakin sering Anda menceritakan atau menginformasikan pertemuan pada tim Anda, maka otomatis informasi itu akan lebih sering didengar oleh tim Anda. Ya, jadi kadang-kadang mitra kita lupa lah alasannya, betul nggak? Ya, lupa Pak, saya nggak lupa. Ternyata mungkin dia informasi kita diberikan cuma sekali, tapi lakukan sering mungkin untuk memberikan informasi dan itulah promosi. Ya, jadi dengan ada promosi yang baik, diharapkan tim kita yang hadir di pertemuan maupun offline dan online itu bisa banyak yang hadir. Tapi karena saat ini masa pandemi teman-teman, ya mau nggak mau ya kita menjalankan lebih banyak ke online-nya seperti itu ya. Saya belum lama ini bertemu dengan tim saya, teman lama saya, dia jalankan MLM teman-teman. Dia bilang begini, Pak Denny, sekarang ini ya orang tuh udah larinya ke online semua loh. Udah tinggalin offline, udah nggak perlu lagi offline Pak Denny. Semua larinya ke online, dia bilang begitu. Bahkan sekarang ini saya saja sudah menjalankan secara online full, dia bilang gitu. Udah nggak butuh lagi online. Karena dia bilang sudah terjadinya shifting atau pergeseran. Jadi tadinya konsep bisnisnya offline, sekarang online. Dan memang kita ketahui teman-teman saat ini banyak sekali ya bisnis-bisnis konvensional yang tadinya offline, sekarang sudah berpindah kepada online. Karena situasi yang tidak memungkinkan orang untuk menjalankan secara konvensional sejak adanya pandemi. Ya kan otomatis mall banyak yang ditutup, warung banyak yang tutup, otomatis orang mulai beralih ya ke arah online. Seperti ini, jadi ada pergeseran, shifting di bukunya Renat Kasali banyak sekali dibahas mengenai shifting, pergeseran dari offline ke online, seperti itu teman-teman ya. Dan bahkan teman saya bilang itu terjadi perpindahan total Pak Denny ya. Jadi orang sudah nggak perlu lagi ya old school. Jadi udah nggak perlu lagi ke pertemuan offline gitu karena semua sudah online. Kenapa? Saya tanya. Karena ngundang orang ke pertemuan offline sulit, kata dia bilang gitu. Ternyata beberapa hari kemudian ketemu lagi mas saya, dia ngeluh lagi, Pak Denny. Ternyata ngundang orang ke Zoom juga sulit ya. Iya, masalahnya bukan masalah offline atau online teman-teman. Masalahnya kita ngundangnya sedikit gitu loh. Ngundangnya kita sedikit tapi berharap orang itu hadir. Tidak bisa. Ingat, ini permainan angka. Semakin banyak Anda informasikan, semakin banyak orang yang hadir. Promosikan pada orang yang banyak, teman-teman. Jadi tidak hanya 1-2 orang, ya. Minimal 10 orang Anda promosikan. Saya yakin tim Anda atau calon mitra Anda banyak yang hadir di pertemuan yang Anda promosikan. Seperti itu. Jadi, menurut teman saya, ya, mungkin dia bilang yang tadinya sulit, ya, mengajak orang ke pertemuan offline, lebih mudah mengundang orang ke Zoom, ternyata sama saja, teman-teman.
ngundang orang ke Zoom juga ternyata sulit gitu ya. Ya, betul nggak? Berapa kali kita informasikan ke tim, ada pertemuan yang datang ternyata nggak banyak. Mungkin kita informasikannya tidak banyak orang. Tidak promosikannya terlalu rutin, terus menerus, hanya sekali. Sehingga akhirnya hanya berupa pengumuman gitu loh. Nah, kalau teman-teman mau lebih banyak yang hadir di pertemuan, lakukan promosi minimal 7 kali teman-teman menginformasikan kepada tim atau calon mitra teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini juga saya sedikit bahas, saya baca di buku GoPro teman-teman. Ya, di sini dibahas apa benar bisnis offline itu sudah nggak perlu lagi di bisnis jaringan teman-teman ya. Saya baca di buku GoPro ini menarik tulisannya ya. Di mana GoPro ini kan merupakan Eric Worre adalah salah satu pebisnis MLM terkenal di dunia teman-teman ya. Income-nya per bulan 2 miliaran ya. The pakarnya bisnis jaringan teman-teman ya. Di sini beliau menuliskan ya, beberapa orang berpendapat bahwa acara tujuan adalah kematian dalam dunia teknologi baru. Dan banyak orang kini takkan mau pergi lagi ke acara seperti itu ya, yang bisa mereka sampaikan pada Anda, mereka yang berpendapat seperti demikian adalah orang yang berpenghasilan besar di profesi kita. Jadi kata Eric Worre mengatakan ya, sekarang ini sudah ada kematian mengenai bisnis online, offline, dia bilang seperti itu ya. Tetapi kata Eric Worre, orang yang bilang seperti itu adalah orang yang bukan berpenghasilan besar di dalam bisnis jaringan gitu. Jadi orang yang bilang bisnis offline itu nggak perlu lagi, ya mungkin bisa dibilang orang itu bisnisnya nggak terlalu berkembang. Karena saya bertanya beberapa leader besar di 3i, ya, saya tanya, kenapa kita udah nggak perlu lagi bisnis offline? Dia bilang, oh perlu, karena semakin besar bisnis kita, bisnis online semakin diperlukan. Ya, kenapa? Nanti kita akan bahas kenapa sih bisnis offline masih tetap diperlukan. Tetap karena masalah pandemi saat ini mungkin kita tidak bisa offline lagi. Tapi beberapa daerah saya lihat sudah mulai offline teman-teman ya. Karena memang berbeda sekali efeknya offline dengan online ya. Sama-sama bagus tapi memang berbeda efeknya saja seperti itu ya. Dan ini kata Eric Worre lagi teman-teman ya. Dunia teknologi memang membuat kita semakin efisien, betul nggak? Kerja kita semakin efektif, waktu lebih banyak digunakan, biaya lebih murah, dan jangkauan semakin cepat dan jauh teman-teman dengan menggunakan efisien. Tetapi kata Eric Worre, tidak ada yang bisa menggantikan interaksi tatap muka langsung ya. Karena memang kalau di bisnis jaringan itu yang terpenting adalah bisnis menjaga hubungan teman-teman ya, menjaga hubungan di mana hubungan ini bisa terjadi kalau kita sering bertemu seperti itu ya. Kalau orang muda bilang pacaran ada yang LDR, ada yang jarak dekat ya. Kalau yang jarak dekat kayaknya kita seneng banget ketemu terus ya. Kalau LDR jarak jauh lama-lama bisa putus gitu kan. Nah, memang efeknya berbeda ya antara yang offline dengan yang online. Jadi memang kata Eric Worre, secanggih apapun zaman ya, tidak ada yang bisa menggantikan interaksi tatap muka langsung. Jadi offline ini masih tetap dibutuhkan di bisnis jaringan teman-teman ya. Walaupun teknologi sudah sangat canggih seperti saat ini, tapi tidak ada yang bisa menggantikan ya interaksi tatap muka langsung seperti itu. Nah, kita lihat di sini memang tren teknologi dunia networking itu luar biasa teman-teman, sangat-sangat luar biasa. Semua bisnis lari ke teknologi ya, dari offline pindah ke online. Ya kayak istri saya nggak pernah ke mall sekarang, tetapi tiap hari paket datang terus, ya kan? Waduh, ini nggak pernah ke mall, tapi paket datang terus, tiap hari paket, ya. Karena teknologi tadi ya, perpindahan, pergeseran kata Sally, yang tadinya konvensional, offline, sekarang pindah ke online, gitu loh. Walaupun nggak pernah ke mall, belanjaan tetap jalan, teman-teman. Nah, ini luar biasa ya. Inilah faktanya, teknologi ya berperan besar di dunia networking saat ini, teman-teman, ya. Nah, teknologi memang banyak membantu kita, ya. Saat ini, waduh, saya ketutupan layar ini ya, tidak terbaca nih, Prof. Di mana Anda bisa melakukan prospecting, nambah daftar nama dengan teknologi, bahkan Anda bisa presentasi secara otomatis dengan teknologi. Tetapi ada satu bagian yang sangat penting yang tidak bisa tergantikan di dalam teknologi, yaitu membangun bisnis jaringan, yaitu tatap muka langsung, teman-teman. Jadi memang tatap muka langsung ini, ketemu ini luar biasa efeknya ya. Ikatan emosional dengan tim itu akan lebih kuat kalau kita ketemu. Jadi walaupun teknologi saat ini secara canggih, jangan pernah kita tinggalkan offline karena itu merupakan dasar kita di dalam membangun bisnis jaringan, teman-teman, ya. Nah, ini lagi ada dua nih, buku Beach Money karangan Jordan Adler, teman-teman. Ya, di sini dikatakan teknologi tidak menggantikan dasar-dasar membangun bisnis yang sukses.
Jadi memang teknologi tidak bisa menggantikan dasar-dasar bisnis yang sukses. Karena biar bagaimanapun, bisnis jaringan yang paling penting adalah pendekatan secara ikatan emosional dengan tim kita. Ya, tapi di Zoom pun kita bisa tiap hari bertemu dengan tim. Bisa lebih membantu mendekatkan ikatan emosional. Walaupun mungkin tidak sekuat kalau kita ketemu. Tapi apa boleh buat? Karena pandemi teman-teman, mau tidak mau kita harus melakukan pendekatan melalui Zoom ataupun video call WhatsApp. Itu harus tetap dilakukan karena itulah dasar-dasar di dalam kita membangun bisnis jaringan, teman-teman. Jadi pertemuan itu sangat penting, offline maupun online, teman-teman ya. Tapi memang untuk offline ini efeknya tuh dahsyat banget, teman-teman ya, karena kita langsung bertemu tatap muka langsung. Nah, di sini juga dikatakan lagi, jangan salah paham. Teknologi itu penting dan dapat menambah efisien proses mengembangkan dan mengelola bisnis kita. Namun, dasar-dasar dari membangun hubungan tidak pernah berubah. Artinya memang di dalam bisnis jaringan yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa menjaga hubungan baik dengan tim kita, teman-teman ya. Tapi karena pandemi, cara menjaga hubungan terbaik adalah dengan menggunakan Zoom, video call ataupun medsos. Mungkin itu cara terbaik kita tetap menjaga hubungan baik dengan tim kita. Jadi teknologi sangat-sangat membantu di masa pandemi seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini juga ada buku dari Doc Whit. Doc Whit ini salah satu penasihat Gedung Putih dan merupakan salah satu top leader pebisnis MLM di Amerika, teman-teman. Ya, dalam bukunya The Out of Town Expert, di sini dijelaskan bahwasannya saya lebih senang memiliki 10 distributor yang hadir di pertemuan daripada 100 distributor yang hanya diam di rumah. Jadi memang di sini teman-teman menandakan pertemuan offline itu dahsyat sekali ya, penting sekali. Jangan pernah teman-teman lupakan dan tinggalkan pertemuan offline. Karena walaupun secanggih apapun saat ini ya, tatap muka langsung, hubungan emosional itu lebih kuat terjadi di offline. Seperti itu teman-teman. Ya, tapi apa boleh buat? Karena situasi pandemi ya, tidak mau kita telah melakukan jaga hubungan ini dengan cara online seperti ini. Zoom ini sangat membantu ya. Video call strategi 3-on-1 sangat membantu. Ya, bayangkan kalau kita tidak ada strategi seperti itu, 3-on-1 atau Zoom, mungkin bisa drop kita teman-teman omsetnya, betul nggak? Tapi karena ada teknologi membantu kita untuk tetap produktif di masa pandemi seperti itu ya. Di sini dia mengutip dari Peter Cox. Peter Cox ini juga salah satu top leader di bisnis jaringan di Amerika ya. Ini luar biasa teman-teman, para top leader bisnis jaringan ya. Nah, di GoPro jadi simpulannya teknologi tidak dapat menggantikan interaksi tatap muka langsung, teman-teman ya. Dasar-dasar membangun hubungan tidak berubah. Ya, di buku Of Town the Expert, lebih baik 10 orang di pertemuan daripada 100 orang diam di rumah. Ya, inilah luar biasanya manfaat sebuah pertemuan, teman-teman ya. Di sini saya membahas antara pertemuan online dan offline sama-sama penting. Dan teman jangan pernah meninggalkan kedua pertemuan ini, offline maupun online. Tinggal teman-teman atur mau diperbanyak di offline-nya atau di online-nya. Tidak akan tinggal kita. Tapi ingat, dasar-dasar membangun hubungan tidak pernah berubah walaupun zaman sudah canggih, teman-teman. Yaitu offline dan bertemu langsung, itu luar biasa efeknya ya. Mengapa pertemuan penting? Nah, ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Kenapa sih pertemuan itu penting, Der? Saya harus datang ke pertemuan, kenapa? Nah, ini teman-teman. Lingkungan positif. Ya, mungkin kita tahu teman-teman, kita presentasi, ya ketemu prospek yang negatif, kita diledekin, bahkan disepelein, bahkan lebih sadisnya dihina, itu merupakan efek-efek negatif yang masuk ke dalam pikiran kita, teman-teman. Keluarga nggak mendukung, pasangan nggak mendukung, anak nggak mendukung, lingkungan sekitar nggak mendukung, itulah efek negatif yang masuk ke dalam pikiran kita, dan kita butuh lingkungan positif. Dan lingkungan positif bisa Anda dapatkan di pertemuan, teman-teman. Ya, jadi kalau saya bahas pertemuan, artinya pertemuan offline dan online ya di sini. Tapi di sini yang lebih kuat memang pertemuan offline karena untuk tatap muka langsung tadi efek imbasnya terhadap pertemuan, teman-teman. Zoom efeknya ada gitu, tapi memang tidak sekuat pertemuan offline seperti itu. Jadi lingkungan positif ini sangat penting ya, karena ingat kita pernah baca masa depan Anda 5 tahun mendatang tergantung dengan siapa Anda bergaul. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang negatif, sudah pasti kita akan terbawa negatif, teman-teman. Tapi kalau Anda bergaul dengan orang-orang semangat, orang-orang sukses, orang-orang optimis, bisa dipastikan masa depan 5 tahun ke depan akan lebih baik. Seperti itu. Jadi pertemuan ini memberikan lingkungan positif yang akan membuat kita bertahan di sini, teman-teman. Ya, contohnya gini deh.
Kalau seandainya Anda penggemar fotografi, Anda beli tustel, lalu beli lensanya, ya, beli kamera. Lalu untuk menjaga semangat Anda untuk fotografi, tentunya Anda butuh komunitas gitu loh. Nah, komunitas itu Anda belajar di sana, ada sharing pengalaman, dan mungkin komunitas itu bikin seminar, atau ada buku yang dijual untuk belajar. Nah, kalau Anda masuk ke lingkungan komunitas tersebut, Anda akan tetap berada di rel sebagai seorang fotografi. Tetapi ketika Anda sudah mulai malas kedatangan komunitas itu, lama-lama Anda akan gantung kamera, teman-teman. Jadi artinya lingkungan positif ini sangat penting sekali. Jangan pernah Anda tinggalkan lingkungan positif. Artinya, jangan pernah Anda tinggalkan pertemuan, baik pun online maupun offline, teman-teman. Kenapa? Karena kita butuh lingkungan positif. Karena di luaran sana, lebih banyak hal-hal negatif masuk ke dalam pikiran kita. Dengan masuk ke lingkungan positif, kita di-recharge kembali, ya kan? Kalau istilahnya handphone itu di-charge kembali, biar semangatnya bangkit lagi, teman-teman, ya. Lingkungan positif ini sangat mendukung. Betul nggak? Kalau Anda, ada orang tua bilang, kalau Anda bergabung dengan tukang minyak wangi, badan Anda wangi. Bergabung dengan tukang ikan, bau minyak, bau amis. Betul nggak? Artinya lingkungan sangat menentukan masa depan Anda. Kalau Anda ingin hidupnya lebih baik, sukses, bergabunglah dengan orang-orang sukses. Dan itu ada di pertemuan, teman-teman. Ya. Nah, apakah pertemuan tempat belajar? Betul, pertemuan memang belajar, teman-teman. Di pertemuan kita bisa belajar. Tetapi masalahnya, tidak bisa menangkap 100% informasi yang diberikan di pertemuan. Mungkin di saat pertemuan kita nggak fokus, lupa atau ingat ada jemuran di rumah belum diangkat ketika mendung, atau lupa ada janji sama orang datang ke pertemuan, sehingga akhirnya kita nggak fokus. Ya, paling kita bisa menyerap informasi di pertemuan tersebut 30%, itu pun sudah bagus banget. Nah, makanya pertemuan apakah tempat belajar? Betul, tetapi teman-teman, cara belajar terbaik adalah repetisi, pengulangan, ya. Jadi cara belajar terbaik adalah pengulangan. Anda melihat berulang-ulang, dan Anda bisa belajar melalui audio, buku, video, YouTube 3ILC, di mana bisa kita lihat, teman-teman, di YouTube 3ILC ini kita banyak bisa belajar, diulang-ulang lagi informasinya yang tadinya teman-teman sudah mendengarkan langsung di Zoom. Anda bisa belajar lagi diulang, karena biar bagaimanapun belajar itu harus repetisi, pengulangan, karena manusia punya batas daya ingat kalau hanya mengandalkan pertemuan saja, teman-teman. Jadi belajar yang terbaik adalah melalui buku, audio, video, atau YouTube 3LC, ya, yang di-share oleh para kru-kru 3LC, teman-teman, ya. Jadi teman-teman bersyukur dan berterima kasihlah pada tim-tim 3LC karena beliau menyempatkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membuat acara seperti ini, ya, bahkan direkam. Teman-teman bisa mengulang lagi untuk belajar, ya. Itulah pentingnya kita hadir di pertemuan. Jadi pertemuan tempat belajar betul, tetapi tidak maksimal. Yang terbaik adalah repetisi, pengulangan. Manfaat pertemuan menularkan semangat. Tadinya kita di rumah sudah down, ya, udah lemas, sedih, ya, karena tim banyak yang hilang, tim rontok lah atau apalah. Mungkin kalau banyak rontok bukan sampo-nya, nggak sampo anti keramasnya, bukan sampo metal, ya, yang anti rontok, ya, teman-teman, ya. Makanya besok-besok kalau ada tim baru dikasih sampo yang bagus biar nggak rontok, teman-teman, ya. Nah, pertemuan ini akan berikan effort semangat yang luar biasa gitu loh. Ketika Anda melihat orang yang naik ke atas panggung, begitu semangat dia bercerita mengenai pengalaman-pengalamannya dari kehidupan yang terpuruk, tiba-tiba menjadi berubah hidup. Nah, itulah yang membuat Anda jadi semangat kembali, menularkan semangatnya luar biasa. Dan pertemuanlah yang bisa memberikan itu, teman-teman. Jadi kalau Anda lagi down, Anda nggak pernah ke pertemuan, sudah bisa dipastikan Anda akan hilang. Kalau Anda lagi down, ya datang ke pertemuan, lihat Zoom. Ya jujur, saya kalau di Zoom itu minimal seminggu sekali saya hadir. Saya lihat, kenapa? Karena saya bisa bertemu dengan leader saya, dengan mitra saya, dengan orang-orang yang semangat, yang testimoni di Zoom. Sehingga semangat saya tetap akan terus ada gitu loh. Nah, inilah pentingnya, ya, pertemuan, menularkan semangat. Yang tadinya lemas, jadi semangat ketika hadir di pertemuan. Apalagi pertemuan offline, teman-teman. Wah, gokron di atas, di ruangan yang begitu banyak orang yang memiliki visi dan misi yang sama, sehingga menularkan semangat. Yang tadinya Anda bingung nih, ada apa orang teriak-teriak, akhirnya mau nggak mau ikut-ikutan, betul nggak? Walaupun awal-awalnya bingung nih, ada apa nih, teriak-teriak orang gokron nih, Anda ikut-ikutan akhirnya, betul nggak? Karena Anda tertular semangatnya di sebuah pertemuan, teman-teman. Jadi pertemuan itu dahsyat sekali, teman-teman, ya. Nah, ini ada kata-kata yang menarik.
Jika sekelompok orang berkumpul bersama-sama dan mereka memiliki tujuan dan membagikan visi yang sama, ini akan menciptakan suatu aura positif yang menghasilkan semangat yang luar biasa yang tidak pernah real bisnis ini. Jangan pernah tinggalkan pertemuan. Baik itu offline maupun online, teman-teman. Berbahaya sekali. Online yang sudah tiap hari ada saja kalau Anda tinggalkan, padahal sudah bisa melihat, bisa tahu di sana seperti apa, teman-teman, ya. Dan Anda bisa mendapatkan semangatnya itu loh, ya. Yang tadi Anda down, ketika Anda melihat pertemuan, Anda jadi semangat, ya. Karena apa? Karena Anda berkumpul dengan orang yang memiliki visi yang sama untuk menciptakan sebuah aura positif yang menghasilkan semangat yang luar biasa yang tak pernah padam, teman-teman, ya. Itulah manfaat. Nah, ini ada lingkaran semangat, teman-teman. Ya, ini Pak Wancen yang share nih. Ini sebuah seni keren banget, ya. Dimana kalau Anda hadir ke pertemuan itu BOP maupun offline dan online, teman-teman, ya. Anda hadir ke pertemuan, maka keluar dari pertemuan ada semangat, betul tidak? Anda hadir ke pertemuan, selesai pertemuan ada semangat, ya. Anda melihat orang yang testimoni di depan begitu semangat, ibu rumah tangga, ada pengusaha, ada mahasiswa, ada karyawan, Anda semangat. Nah, efek dari semangat adalah Anda action, Anda kerja, Anda presentasi, teman-teman. Ya, ketika Anda presentasi, maka hadirlah orang-orang baru, orang-orang yang akan bergabung di tim ini, ya, bergabung. Semangat yang sudah hadir, yang sudah Anda rekrut, cemplungin lagi ke pertemuan, masukkan ke dalam sistem. Sehingga akhirnya terjadilah lingkaran semangat di mana tujuan utamanya adalah sukses dan Anda jadi clown agensi, teman-teman. Itulah pentingnya pertemuan, teman-teman. Jadi kalau Anda tidak hadir di pertemuan, tinggal tunggu tanggal matinya, teman-teman. Wah, serem itu ya bahasanya. Ini faktanya seperti itu, ya. Jadi inilah lingkaran semangat, teman-teman. Ya, ini luar biasa, ya. Nah, jadi pertemuan itu menghasilkan semangat, ya. Yang kedua, pertemuan itu meyakinkan, ya. Orang yang tadinya Anda presentasi di one on one atau di home meeting atau di table meeting, mungkin dia belum yakin bisnis ini bagus. Dia lihat, oh, passive income ya 200 juta. Mungkin yakinnya baru 20%, 30%. Belum 100%. Nah, ketika Anda ajak ke pertemuan, ya, dia melihat orang yang presentasi, dia melihat orang yang testimoni, dengan belajar matang background, ya, dia lihat di sana, otomatis yang tadinya tidak yakin, menjadi bertambah keyakinannya, teman-teman. Kenapa kita membutuhkan orang supaya yakin 100%? Karena kalau orang sudah yakin 100%, dia akan meluangkan potensi dirinya untuk fight dan serius di Tria Network, teman-teman. Karena inilah faktanya, bahwasannya bisnis ini, pertemuan ini bisa menimbulkan keyakinan Anda yang tadinya hanya 10, 20%, 30% menjadi 100%, dan itu akan membuat Anda memutuskan untuk serius di sini. Dari pertemuan efeknya, teman-teman. Itu dahsyat banget pertemuan, ya. Jadi bisa dipastikan pertemuan itu seperti showroom, teman-teman. Ya, misalnya begini. Misalnya teman-teman pengen beli mobil BMW. Lalu saya telepon, "Bro, mau beli BMW ya? Ini ada BMW seri 6. Ada diskon loh, Bro, 60%, 40%." Wah, Anda tertarik gak? Tertarik pasti. Ya, tertarik. Mobil BMW baru, diskon 40%, seri 6. Siapa yang nggak mau? Ya, ayo bro, segera transfer uangnya, mobilnya bisa diambil. Anda tertarik, tapi yakin nggak? Belum tentu. Belum tentu Anda yakin, teman-teman. Anda tertarik, tapi Anda belum yakin. Bener nggak 40% diskonnya? Emang ada mobil 40% di diskon? Nah, pasti Anda akan bertanya, showroomnya di mana bro? Showroomnya di mana? Gue mau lihat mobilnya. Nah, Anda datang ke showroom. Anda cek mesinnya, bener gak mesin BMW? Jangan-jangan mesinnya mesin Kijang, ya kan? Bodinya BMW, mesinnya mesin Kijang, gitu loh. Atau Mobilio atau yang lainnya, gitu kan? Anda cek mesinnya, berapa cc-nya? 2000, bahkan 2500. Lalu Anda lihat lagi dalamnya, kulitnya asli. Dan Anda yakin, ya, di showroom itu melihat mobilnya ternyata benar, Anda putuskan beli. Itulah fungsi dari pertemuan, teman-teman. BOP, Zoom online, tujuannya untuk meyakinkan. Jadi di showroom Anda, teman-teman. Showroom Anda untuk meyakinkan prospek Anda bahwasanya bisnis ini luar biasa. Karena apa? Di situ banyak orang yang meyakinkan. Ada orang yang testimoni, ada orang yang cerita mengenai bisnis ini seperti apa, latar belakangnya dia seperti apa, dia bisa sukses bagaimana. Jadi orang yang tadinya ragu menjadi yakin, teman-teman.
Ya, kalau yakin, wah dahsyat luar biasa. Jadi Zoom, BOP itu adalah showroom bisnis Anda. Ya, jadi tempat Anda untuk mengajak orang yang tadinya ragu jadi yakin karena melihat bukti langsung di pertemuan, teman-teman. Jadi jangan pernah Anda tinggalkan pertemuan-pertemuan seperti ini. Zoom, BOP, pertemuan rutin, training-training dan lain-lainnya, teman-teman. Kenapa? Karena di sini adalah showroom bisnis Anda, teman-teman, ya. Nah, jadi mungkin teman-teman ketika Anda menjalankan di sini, Anda bisa closingin orang dengan cara one on one atau ya. Betul nggak? Anda bisa joinkan orang tanpa pertemuan. Bisa nggak? Bisa. Anda bisa membuat orang aktif tanpa pertemuan. Bisa. Setelah Anda closingkan orang lain, Anda follow up. Lalu Anda ajak untuk mereka presentasi. Bisa. Itu bisa dilakukan tanpa pertemuan, teman-teman. Tetapi, ya, Anda tidak bisa membuat orang menjadi leader yang hebat tanpa pertemuan. Datang ke pertemuan. Tiba-tiba naik. Wah, ini dia titanium. Nggak mungkin, teman-teman. Semua leader-leader hebat di Tria Network, semuanya rajin ke pertemuan dan selalu hadir di pertemuan, teman-teman. Tidak pernah mereka meninggalkan pertemuan. Karena apa? Pertemuanlah yang akan mencetak, membuat orang-orang biasa menjadi leader-leader hebat dari pertemuan, teman-teman. Jadi Anda bisa mengclosingkan ya tanpa pertemuan, bisa. Bisa membuat orang aktif tanpa pertemuan, bisa. Tetapi Anda tidak bisa membuat leader hebat tanpa pertemuan. Jadi jangan pernah lupakan pertemuan, karena ini sistem yang memang wajib Anda pegang kalau Anda ingin memiliki bisnis yang luar biasa, teman-teman. Ya. Nah, ini ada sebuah kalimat menarik, paradoks 91. Jadi gini, teman-teman, ceritanya gini. Ketika Anda bayangkan Anda berdiri sebuah panggung besar, di mana kami akan mengundang 10 orang untuk naik ke atas panggung dan kami akan berikan pertanyaan. Tetapi menariknya, sebelum naik ke atas panggung, 9 orang, ini sudah saya kasih tahu bahwasannya kalau seandainya Anda ditanya, 1 tambah 1 jawabnya 3 ya. 9 orang. Ya, dari 10 orang itu, 9 orang ini sudah saya katakan dan saya sudah kasih tahu, kalau nanti ditanya 1 tambah 1 jawabnya 3 ya. Oke, kata mereka. Tetapi orang yang ke-10 saya tidak kasih tahu. Nah, ketika mereka naik ke atas panggung, satu persatu saya tanyakan, 1 tambah 1 berapa? 3 dong. Wah. Yang satunya lagi, nomor 2. 1 tambah 1 berapa? Ya 3, dia bilang. Orang ketiga, 1 tambah 1 berapa? 3 dong. Nah, lalu orang keempat, dan sampai ke orang 9, semuanya sama, jawabnya 3. Lalu orang ke-10 ketika ditanya, dia jadi ragu. Yang tadinya dia bilang 1 tambah 1, 2. Dia melihat yang 9 orang mengatakan 3. Dia jadi takut menjawab 2, teman-teman. Karena kalau dia menjawab 2, dia merasa aneh. Dari 2, ya. Kayaknya karena situasi lingkungan yang mengatakan 3, dia ikut. Jadi berapa? 1 tambah 1? 3 deh. Ya. Terpaksa. Karena lingkungan mengatakan 3. Walaupun dia tahu salah. Tapi itulah paradoks 91, teman-teman. Ya, 9 orang mempengaruhi 1 orang. Inilah faktanya ketika Anda ke pertemuan yang tadi Anda tidak yakin, Anda merasa, ini jangan-jangan dibohongin nih. Dan orang banyak mengatakan bisnis ini bagus, nggak mungkin Anda mengatakan tidak bagus. Karena Anda nggak mau dibilang aneh, betul nggak? Itulah kekuatan sebuah pertemuan. Yang tadinya tidak yakin, bisa menjadi yakin, teman-teman. Ya. Dan Anda tidak perlu gitu loh. Tidak perlu Anda berusaha untuk meyakinkan orang lain. Ya. Kalau Anda punya keahlian bisa meyakinkan orang supaya join dalam waktu 30 menit, ya, terus orang juga luar biasa. Jadi pertanyaannya bisa diduplikasi nggak? Bisa nggak tim Anda melakukan seperti Anda? Tidak bisa, teman-teman. Tetapi pertemuan bisa membuat orang yang tidak yakin menjadi yakin. Itulah sistem, teman-teman. Sehingga Anda nggak perlu memanggil, tim Anda nggak perlu memanggil yang meyakinkan orang tersebut, teman-teman. Itulah manfaatnya sebuah pertemuan. Jadi pertemuan itu ya bisa menularkan semangat dan meyakinkan. Itulah yang luar biasa dari sebuah pertemuan, teman-teman. Ya. Nah, dan pertemuan menghasilkan magic moment. Saya beberapa kali
ya, ketemu mitra, Pak Denny tolong dong yakinkan adik saya untuk bisa aktif di 3i. Atau Pak Denny, orang ini negatif banget sama 3i, tapi tolong yakinkan Pak. Jujur saya nggak bisa teman-teman. Adik saya aja 4, sampai sekarang dari awal sampai sekarang nggak bisa saya yakinin. Karena ini, ya. Jadi ada satu hal yang siapapun leader-leader hebat, dia tidak bisa meyakinkan orang lain untuk bergabung atau aktif teman-teman. Tetapi ada satu bagian penting dari sebuah pertemuan, yaitu magic moment, di mana ketika orang sudah menemukan magic moment di pertemuan, dia bisa aktif dan memutuskan serius. Magic moment. Ya, jadi ini benar-benar luar biasa. Jadi mungkin pada saat orang itu hadir di pertemuan, dia melihat orang yang testimoni, dia merasa latar belakangnya sama ataupun beda, dia merasa, oh kalau dia bisa, gue juga bisa. Oh, impian dia kok sama saya harus bisa, dia aja bisa, saya bisa. Jadi ketemu magic momentnya teman-teman. Ya, mungkin pembicara utama menceritakan sebuah pengalaman dia, ya, sehingga akhirnya membuat dia jadi klik. Yang tadi dia ragu, nggak yakin, dia mendapatkan magic momennya, sehingga ketika dia yakin, dia makin kuat, maka potensi yang dikeluarkan pada dirinya untuk fight di 3i semakin kuat teman-teman. Jadi itulah yang perlu kita ketahui, pertemuan itu dahsyat, karena magic moment ini tidak bisa diciptakan oleh siapa-siapa kecuali pertemuan yang bisa menciptakannya teman-teman. Saya ada kisah, saya punya mitra, ya, tapi sahabat saya, dia join 3 bulan di 3i, dia nggak aktif. Saya bingung, saya udah gali impiannya, tapi dia nggak mau aktif. Mungkin dia udah nyaman dengan pekerjaan dia, ya. Tetapi ketika saya ajak ke pertemuan, ya, saya ingat waktu itu di Bekasi, ya saya ajak ke pertemuan, dia merasa nggak nyaman di pertemuan itu. Dia bilang berisik banget musiknya, wah orang gokron itu apa, dia bilang nggak jelas ini katanya. Ini hura-hura dia bilang ya. Saya cuma sabar, saya bilang ya. Tenang bro, tenang, lihat bro, tenang, duduk dulu bro. Ini kan biar semangat bro. Alah nggak jelas nih dia bilang gitu kan. Tapi dia tuh sebenarnya mau pulang teman-teman. 15 menit di pertemuan dia mau pulang, memutuskan pulang. Ketika dia mau berdiri, tiba-tiba dia lihat di depan ada orang naik ke atas panggung. Dia terdiam, tertegun, terpaku, menatap langit. Barangkali di sana, waduh malah jadi nyanyi saya, nyanyi Ebit G.Ade teman-teman. Dia terpaku, ternyata orang yang naik atas panggung itu adalah bosnya teman-teman. Itu adalah bosnya yang dulu beberapa hari yang lalu pernah cerita bahwa dia akan resign. Sebentar lagi dia pensiun dan dia akan resign. Ternyata inilah alasannya bosnya kenapa mau resign. Ternyata bosnya di situ sudah punya posisi bagus. Posisinya waktu itu Gold Agency bosnya ternyata teman-teman. Dan dari situ dia memutuskan serius, ya. Dia bilang bos gue aja yang duitnya banyak mau jalan 3i, masa gue yang nggak punya duit nggak mau bro? Ya gue mau lah. Terus gimana? Ya gue mau fight. Dan alhamdulillah dia berposisi silver agency teman-teman, ya di sini luar biasa loh. Jadi pertemuan itu kita nggak pernah tahu bagaimana cara membuat tim kita semangat, tim kita yakin, tim kita mau aktif yang udah going. Magic moment ini yang bisa membuat itu teman-teman. Dan magic moment adanya di pertemuan. Siapapun tidak bisa membuat magic moment teman-teman. Ya, pertemuan bisa. Jadi Anda jangan pernah menganggap remeh pertemuan. Pertemuan ini dahsyat banget teman-teman. Banyak magic moment yang didapatkan di pertemuan. Ada lagi saya ketemu dengan mahasiswa, anak mahasiswa. 6 bulan join nggak pernah mau aktif. Cuma nabung doang buat masa depan saya Pak Denny. Oke. Ketika saya ajak pertemuan di Bekasi waktu itu saya ingat. Dia melihat seorang anak muda, dia cerita bahwasannya dia berserius di 3i Network. Waktu itu posisi anak muda itu bronze. Demi orang tuanya, demi ibunya dia bilang. Nah itulah yang klik. Ketika dia bilang dia ingat ibunya. Dia bilang selesai acara bro, gue mau serius. Gue pengen berjuang buat ibu gue bro. Oke, siap. Dan luar biasa teman-teman, dia bisa berposisi Gold Agency. Artinya di sini benar-benar luar biasa. Pertemuan ini luar biasa teman-teman. Magic moment ini tidak bisa didapatkan kecuali di pertemuan teman-teman. Jadi Anda harus rajin promosi ke tim Anda. Ya, pertemuan-pertemuan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu di mana magic moment tim Anda yang bisa didapatkan di pertemuan, teman-teman. Ya. Dan menariknya, pertemuan ini adalah alat duplikasi yang bisa Anda gunakan. Yang saya bilang tadi, kalau Anda jago meyakinkan, Anda jago membuat orang aktif atau join karena omongan Anda, itu hebat, tapi tidak bisa diduplikasi teman-teman. Tetapi pertemuan, siapapun Anda tinggal promosi saja pertemuan, Anda bisa menduplikasikan ke tim Anda. Ya, kalau Anda jago ngomong sendiri, Anda harus dibawa-bawa kemana-mana, teman-teman. Waktu Anda terbatas, nggak bisa bantu tim Anda dengan kemampuan Anda sendiri. Tapi pertemuan bisa menyiapkan waktunya gitu loh.
ada waktunya. Apalagi di Zoom online ini, ya, seminggu full. Hanya hari Minggu saja libur. Anda bisa manfaatkan. Anda tinggal pilih mau waktu hari apa yang Anda mau ambil. Ya, mungkin nggak bisa full semuanya, oke. Anda karena harus action. Tapi harus ada 1 atau 2 hari yang Anda tancapkan untuk Anda bisa melihat di Zoom online, teman-teman. Ya, ini penting. Karena apa? Ini duplikasi. Ya, karena ini duplikasi. Duplikasi yang sangat mudah adalah sistem. Salah satunya adalah pertemuan, teman-teman. Ya. Nah, Anda menjadi motivator atau promotor? Menjadi motivator sulit. Anda harus pinter public speaking-nya, harus pandai menata kata-kata yang bisa motivasi orang. Butuh keahlian, teman-teman. Sulit diduplikasi. Tapi kalau jadi promotor, hanya tinggal promosi. Dan perlu ketahui, teman-teman, setiap manusia punya bakat sebagai promotor. Kenapa? Dan jago promosi. Kenapa? Karena contohnya gini, ketika Anda makan, ya, Anda makan di restoran makanannya enak, Anda bisa promosi nggak ke tim Anda, ke teman Anda? Bisa. Restoran di sana enak tuh, makanannya murah lagi. Datang bro, enak bro. Datang teman Anda, teman-teman. Jadi Anda itu sebenarnya jago promosi, ya. Anda itu seorang promotor, ya. Ada bengkel murah, bagus di sana spare part-nya bro. Ambil sana bro, promosi. Pada dasarnya kita ini jago promosi, Bapak Ibu. Dan Anda tinggal promosikan saja pertemuan, ya. Tinggal promosikan pada tim Anda, minimal 7 kali informasikan pada tim Anda, ya. Dan promotor itu bisa diduplikasi sehingga tim Anda pun bisa menjadi promotor. Kalau motivator sulit, ya, nggak semua orang bisa jadi motivator. Tapi kalau promotor, semua orang bisa, teman-teman, ya. Jadilah promotor, bukan motivator, ya. Nah, mari kita bangun bisnis ini, ya, dengan pertemuan. Karena ingat, pertemuan merupakan bagian salah satu dari sistem, teman-teman. Ya, karena apa? Karena pertemuan mudah diduplikasi. Itu kuncinya, ya. Nah, ini contoh-contoh pertemuan dan pelatihan, teman-teman. BOP mingguan, dulu waktu offline, ya, kita ada seminggu sekali, bahkan seminggu 3 kali. Anggaplah Anda pantek 1 hari di BOP. Sabtu misalnya Anda, arsir tuh setiap bulan. Ya, sebulan tuh diarsir setiap Sabtu, saya ke BOP, saya ngantor, ya. Jadi ngantor. Nah, ini ada BOP, di mana itu materinya adalah mengenai penjelasan bisnisnya. Ada juga per 1 bulan itu training, teman-teman, ya, training mengenai marketing plan, mengenai langkah kerja, 5 langkah sukses, mengenai paradigma, ya, dan lain-lain, ya, di training ini yang 1 bulanan, atau seminar 3 bulanan atau 4 bulanan, ya, misalnya seminar Grand BOP, Grand Seminar, ya, itu yang mungkin bisa Anda manfaatkan, ya. Ini pertemuan-pertemuan umum tanpa syarat, ya, jadi siapapun bisa masuk, yang udah join ataupun belum join bisa hadir. Tapi mungkin ada pertemuan bersyarat, ya, mungkin ada pertemuan 15 meeting, ya, 15 kali presentasi sebulan, Anda diajak meeting oleh leader Anda misalnya, ya, pertemuannya bersyarat. Anda bisa ikut Zoom ini kalau Anda presentasi minimal sebulan 15 kali, atau untuk orang baru minimal sebulan 8 kali. Nah, itu mungkin ada pertemuan-pertemuan bersyarat yang perlu Anda gunakan untuk menseleksi orang-orang yang serius atau tidak di bisnis ini, teman-teman, ya. Jadi pertemuan umum ada, pertemuan bersyarat pun ada. Dan di 6 bulan, ya, sebelum pandemi, kita ada namanya Crown Academy, di mana orang yang minimal bronze agensi bisa ikut acara ini, teman-teman. Ikut training yang luar biasa, teman-teman. Yaitu 2 hari 1 malam. Ini luar biasa. Para Crown hadir di sana. Kita belajar langsung dengan Crown. Ya, pertemuannya bersyarat, tapi Anda harus bronze, baru bisa ikut ini. Nah, Anda harus kejar itu loh, supaya Anda bisa ikut pertemuan seperti ini. Atau mungkin leader Anda bikin leader camp setahun sekali, ya, leader inti lah di jaringan Anda bikin leader camp. Jadi kita ada pertemuan umum dan pertemuan bersyarat. Inilah yang kita gunakan. Jadi kita harus hadir di pertemuan umum, ya, minimal seminggu 1 kali, dan Anda kejar pertemuan bersyarat, ya. Nah, ini jadi supaya apa? Supaya bisnis kita berjalan, teman-teman. Ada pertemuan umum dan ada juga pertemuan bersyarat. Supaya apa? Kalau Anda serius, kejar syaratnya, karena pertemuan merupakan salah satu alat seleksi, teman-teman. Jika itu Anda bisa lakukan, ya, maka Anda mau bisnis dengan cara yang benar, yang bisa diduplikasi dan bisa membuat Anda freedom, teman-teman. Jadi, pertemuan adalah sistem yang bisa kita gunakan untuk duplikasi ke tim-tim kita semuanya, teman-teman, ya. Nah, ini ada 4 level kepemimpinan, di mana level pertama, pemimpin berdasarkan jabatan, tahu-tahu jadi leader, tahu-tahu naik posisi, ya, dia nggak pernah jalan 3i, tapi tahu-tahu naik posisi, tahu-tahu jadi leader, ada ya seperti itu, nah. Atau pemimpin berdasarkan kepribadian, dia orangnya baik, ramah, ya, pintar,
Ya, itu juga salah satu pemimpin. Nah, ini yang menarik, pemimpin berdasarkan kinerja, ya. Dan yang ketiga, yang keempat adalah pemimpin berdasarkan prinsip. Tapi yang saya akan bahas adalah mengenai pemimpin berdasarkan kinerja. Sebagai leader, kita ini harus memberi contoh, teman-teman. Kita lakukan dulu, maka tim kita akan melakukan. Jadi jangan kita hanya menyuruh, tapi kita tidak melakukan. Bagaimana mungkin tim kita mau melakukan apa yang kita arahkan, kalau kita sendiri tidak melakukan? Ayo, ada ke pertemuan yuk, ayo BOP nih, ada Zoom nih, datang ya, tapi kita sendiri enggak, gitu loh. Bagaimana mungkin kita sebagai leader memberi contoh yang baik, gitu loh. Leader is action, not position. Leader itu memberi contoh, bukan hanya merintahkan, gitu loh. Jadi kita harus memberi contoh dulu. Ya minimal seminggu satu kali saya hadir di Zoom. Minimal seminggu satu kali saya datang ke BOP. Ya, akhirnya mitra Anda yang tadi nggak pernah hadir, jadi hadir melihat leadernya hadir, teman-teman. Ya, inilah pentingnya Anda sebagai leader untuk bisa memberi contoh yang baik pada timnya, ya, dengan hadir ke pertemuan. Nah, teman-teman, ya, di sini yang sering terjadi nih, ketika ada mitra disuruh dia berposisi tim agensi suruh maju ke panggung, dia nggak mau. Aduh Pak, saya malu Pak, saya nggak enak Pak. Teman-teman, panggung ini dibuat untuk Anda. Ketika Anda diundang naik atas panggung, maju. Itulah kesempatan Anda untuk meningkatkan level leadership Anda, teman-teman. Meningkatkan kredibilitas Anda sebagai leader. Nanti tim Anda akan melihat, mitra saya leader saya tim agensi. Leader saya leader agensi. Luar biasa. Leader saya broad agensi. Saya pengen seperti leader saya. Jadi ketika ada panggung, Anda harus maju. Jangan Anda, aduh, saya malu, ntar dibilang sombong. Aduh, saya nggak enak, Pak. Saya gimana tuh? Nggak usah malu, teman-teman. Panggung ini dibuat untuk Anda. Ya, sebanyak apapun uang, nggak bisa beli panggung, teman-teman. Ya, nggak mungkin orang baru, saya kasih nih 100 juta, saya mau ngaku keren. Nggak bisa. Ya, jadi panggung itu untuk Anda. Ketika Anda memiliki panggung di pertemuan, Anda maju. Kalau memang Anda memenuhi syaratnya, gitu loh. Anda tim agensi, maju. Ya, leader agensi, maju. Jangan malu. Manfaatkan panggung pertemuan untuk meningkatkan level leadership Anda, teman-teman. Ya. Nah, pertemuan yang terpenting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Nah, jadi artinya apa Pak Denny? Artinya semua pertemuan penting. Siapa tahu pertemuan tidak Anda hadiri adalah pertemuan yang bisa memberikan magic moment buat Anda. Tapi karena Anda hadir, magic momennya lewat. Jadi pastikan Anda hadir di setiap pertemuan, teman-teman. Ya, karena kalau nggak hadir, Anda rugi, ya kan? Nah, ini ada 4 aturan pertemuan, teman-teman. Pertama, kita hadir. Ya, jadi Anda harus memastikan setiap Sabtu Zoom saya ikut. Karena beberapa hari ini saya presentasi offline dan online nih Pak Denny. Oke, tapi Anda pastikan minimal seminggu 1 kali Anda hadir. Kalau memang nanti masa pandemi sudah selesai, ada BOP setiap Sabtu, ya Anda pastikan Anda hadir di setiap Sabtu BOP. Anda arsir kalender Anda di setiap bulannya. Bahwasanya hari Sabtu saya hadir ke pertemuan. Jadi ketika ada tim Anda mengajak Anda untuk follow up dan presentasi di hari Sabtu, Anda bilang, sorry bro, gue nggak bisa. Kenapa? Gue udah janji presentasi, gue udah janji ke pertemuan, jadi nggak bisa bantu. Ya, karena pertemuan adalah kantor Anda, teman-teman. Anda bisa loh kerja, ya, untuk mendapatkan aktif income Anda, 6 hari kerja datang ke kantor loh. Masa sih untuk bisnis yang bisa memberikan impian, membantu mewujudkan impian Anda nggak bisa hadir seminggu 1 kali, teman-teman. Nggak adil. Padahal di sini telah terbukti bisa memberikan hasil yang luar biasa, bisa membantu Anda mewujudkan impian-impian Anda. Jadi pastikan Anda hadir. Ketika ada tim Anda mengajak Anda untuk presentasi atau follow up, Anda tolak. Itu memberikan informasi kepada tim Anda bahwasanya pertemuan itu penting, teman-teman. Ya, kenapa? Karena Anda memang sudah menjadwalkan seminggu sekali minimal saya hadir ke pertemuan. Yang kedua, promosikan pertemuan. Saya bilang tadi, promosi 7 kali, teman-teman. Promosikan terus. Ya, kalau sekali hanya pengumuman. Ya, saya pernah prospek. Ya, saya undang ke BOP Hermina waktu itu. Hari Sabtu. Yang mendekati hari H, biasalah. Ya, sorry bro, gue nggak bisa datang. Oke bro, Sabtu depan. Oke, Sabtu depan. Sabtu depannya bilang lagi, sorry bro, gue ada urusan keluarga. Oke, Sabtu depan lagi. Akhirnya, minggu keempat dia bilang, bro, ketemu aja deh bos, Selasa bro. Ya, gue pengen ketemu, tahu bisnisnya seperti apa sih? Akhirnya dia nanya, bro, joinnya berapa? Saya bilang, ada yang 3,5, ada yang 700, ada yang 1 juta. Tapi kalau saran saya 1 juta. Akhirnya dia ngambil 700, teman-teman. Itulah
efek dari promosi. Pantang menyerah, nggak datang minggu depan bro, nggak datang minggu depan bro, akhirnya dia nyerah teman-teman. Dia gila nih si Denny nawarin terus, gue capek ya, walaupun dia nggak aktif tapi dia join teman-teman ya. Mungkin kesel sama saya tawarin terus ya, tapi nggak apa-apa, itulah ya, ngotot tapi bukan maksa ya, hanya ngasih waktu aja ya, nggak bisa hari ini minggu depan, nggak bisa ini minggu depan lagi, akhirnya dia nyerah teman-teman ya. Yang ketiga, bawa orang ya. Ketika Anda hadir ke pertemuan, Anda promosi supaya apa? Anda bisa bawa orang, minimal bawa murid, bawa tim Anda. Kalau nggak bisa bawa orang baru, nggak bisa bawa calon mitra, minimal bawa orang, bawa murid, bawa tim Anda untuk hadir ke pertemuan. Supaya apa? Supaya tim Anda semangat, supaya tim Anda yakin, mungkin tim Anda bisa mendapatkan magic moment di pertemuan, sehingga akhirnya dia mau fight dan serius di 3i teman-teman. Yang keempat, ya kalau itu tidak terjadi, kembali ke nomor 1. Ya, yang parahnya teman-teman, ada leader udah ngundang timnya nggak ada yang datang, atau calon prospeknya datang, dia juga nggak datang. Nah, ini kacau ya. Dibilang leader is action not position. Kalau mitranya nggak datang, ya Anda datang ke pertemuan gitu loh. Jangan ini udah Anda undang, mitranya nggak datang, calon mitranya nggak datang, Anda juga nggak datang, nggak ada leadership gitu loh ya. Kalau nggak datang nggak apa-apa, saya datang. Apa? Semangat tadi, yakin tadi, siapa tahu di pertemuan itu Anda menemukan magic moment, Anda semakin jos ya, semangat menjalankan bisnis 3i Network. Inilah 4 aturan pertemuan. Ketika tidak bisa lakukan, Anda kembali ke nomor 1, Anda hadir ya. Teman-teman, ketika Anda down, ya saya yakin masa ini banyak banget yang down ya. Karena satu pandemi, omset turun, jaringan rontok ya. Bukan hanya Anda mengalami, kami pun mengalami teman-teman ya. Jadilah termostat, bukan termometer. Ketika Anda down, ya Anda datang ke pertemuan. Anda charge lagi semangat Anda. Karena pertemuan bisa men-recharge semangat Anda lagi. Jangan menjadi termometer. Ya, aduh saya lagi down, makin mengurung di rumah, ya makin hilang. Ya, berdiam diri, merenung, nggak penting merenung teman-teman. Ya, yang terjadi adalah ketika Anda down, datang ke pertemuan, lihat Zoom online. Ya, kalau memang ada BOP offline, datang ke BOP offline-nya. Supaya apa? Anda semangat lagi, recharge semangat Anda. Karena Anda termostat, bukan termometer yang hanya mengukur suhu Anda, tetapi Anda menciptakan semangat pada diri Anda sendiri, teman-teman. Ya. Nah, karena buat saya, teman-teman, sukses itu harus dipaksa. Karena saya join di 3i awalnya dipaksa gitu loh. Dan terpaksa. Tapi saya bersyukur sama orang yang maksa saya. 2 orang yang luar biasa, Pak Jeremy dan satu leader saya yang luar biasa, Bapak Handra Siroto. Saya terima kasih dengan 2 orang ini. Ya, jujur, saya nggak bisa membalas ya budi beliau. Wah, luar biasa. Ya, beliau adalah 2 orang yang dikirim Tuhan untuk merubah hidup saya, teman-teman. Luar biasa. Ya, memang sukses itu harus dipaksa. Karena kalau Anda nggak maksa diri Anda, ya pilihannya cuma gagal. Jadi karena sukses harus paksa. Anda harus paksakan diri Anda untuk sukses. Kalau Anda nggak memaksakan diri Anda untuk sukses, maka Anda pastikan Anda gagal, teman-teman. Ya, jadi sukses itu harus dipaksa, teman-teman. Ya. Oke, ini saya lewat aja, teman-teman ya. Nah, ini saya kembali lagi yang dari buku Peter Cox di sini yang tadi bilang, saya lebih suka pada orang yang datang, 10 orang yang datang ke pertemuan daripada 100 orang yang diam di rumah. Ya, ini di sini teman-teman ya, di buku ini lebih baik 10 orang pertemuan daripada 100 orang diam di rumah. Ya, karena apa? Karena dengan kepertemuan, ya dia akan mendapatkan aura positif, ya, semangat dan meningkatkan keyakinan, bahkan magic moment, teman-teman. Ya. Nah, leader muncul di pertemuan, bukan di rumah atau di table meeting, teman-teman. Jadi kalau Anda datang ke Zoom, ya, Anda melihat Zoom, Anda datang ke pertemuan offline, Anda akan menjadi leader yang luar biasa di sana. Karena Anda akan mendapatkan semangat, akan mendapatkan magic moment, akan mendapatkan keyakinan. Karena leader hadir di pertemuan, teman-teman. Ya, orang-orang sukses di 3i semuanya hadir di pertemuan. Boleh tanya, ada nggak leader yang nggak ada pertemuan? Nggak ada. Semua leader pasti datang ke pertemuan, teman-teman. Ya. Karena orang termotivasi sesamanya. Manusia itu termotivasi sama manusia. Kalau Anda hadir ke pertemuan, Anda melihat orang sukses, cerita, pengalamannya, orientasi emosional kebangun, dia akan mendapatkan semangat dari sesamanya, teman-teman. Itulah pentingnya pertemuan untuk mendapatkan semangat, keyakinan, dan magic moment, teman-teman. Ya. Nah, fokuslah bekerja dengan tim Anda yang hadir pertemuan. Jadi, Anda kalau melihat tim yang datang ke pertemuan, berarti itu orang-orang yang mau sungguh-sungguh menjalankan bisnis ini. Karena apa? Karena dia masuk ke dalam sistem. Bekerjalah dengan orang-orang seperti itu, teman-teman. Kerja Anda
akan memiliki visi yang sama sehingga kerjanya akan lebih mudah. Seperti itu ya. Nah, pertemuan adalah alat seleksi. Jadi dengan orang yang datang ke seleksi ke pertemuan, berarti ini orang serius. Minimal dia bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari pertemuan. Tapi kalau orang nggak mau ke pertemuan, dia nggak pernah mau diarahkan, ya next. Cari orang yang mau kita arahkan, teman-teman. Dia mau ke pertemuan, karena pertemuan adalah salah satu alat seleksi kita. Ya, bosannya orang datang ke pertemuan, berarti dia mau serius. Ya, karena dia mau belajar, dia mau mendapatkan semangatnya, dia mendapatkan keyakinannya, dan dia bisa juga mendapatkan magic momennya di pertemuan. Seperti itu. Gunakan pertemuan untuk menemukan orang yang tepat yang mau mengikuti sistem, teman-teman. Ya. Nah, sikap orang terhadap pertemuan berbeda-beda, teman-teman. Nah, jangan juga sebagai leader ketika Anda melihat pertemuan itu nggak bagus, lalu Anda cerita kepada tim Anda, pada orang baru, pertemuannya nggak bagus ya tadi ya, pembicaranya kurang oke ya. Jangan pernah bercerita negatif terhadap pertemuan apapun itu, teman-teman. Tetap Anda harus tahu bahwasanya bisa jadi menurut Anda nggak bagus pertemuan tersebut. Mungkin prospek Anda bilang itu bagus, karena mungkin dia mendapatkan magic moment dari orang itu. Gila ya, orang itu begitu aja, biasa-biasa aja, kelemar-kelemar, bisa jadi gold agensi. Masa saya nggak bisa? Bisa jadi menurut Anda presentasinya atau sharingnya nggak bagus, mungkin prospek Anda melihatnya bagus. Jadi jangan pernah ketika Anda melihat sebuah pertemuan yang nggak bagus, Anda cerita kepada prospek Anda atau tim Anda bahwasanya pertemuan itu nggak bagus. Karena kita tidak pernah tahu kondisi setiap orang beda-beda, teman-teman. Ya, mungkin menurut Anda nggak bagus, belum tentu menurut orang lain nggak bagus. Bisa jadi menurut orang bagus, menurut orang lain bagus, atau menurut tim Anda bagus, atau menurut prospek Anda bagus. Mungkin di mata Anda nggak bagus. Ya, jadi jangan pernah menilai negatif sebuah pertemuan, apapun kondisinya, teman-teman. Karena kita tidak pernah tahu kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Ya, seperti itu. Nah, ini dari buku GoPro, teman-teman, Eric Worre, dia membuat rumus Kron dengan seminar ala GoPro, ya. Ketika Anda membuat sebuah pertemuan yang hadir 2.000 orang di seminar, Anda jangan berharap 3 bulannya lagi yang hadir 2.000 lagi, teman-teman. Tidak. Mungkin yang 1.000 yang hadir, tetapi menariknya, income-nya 2 kali rata-rata. 3 bulannya lagi yang hadir hanya 500. Tetapi menariknya, income-nya 4 kali rata-rata. 3 bulan berikutnya yang hadir hanya 250 dan Anda tetap bertahan 250 itu, income-nya naik 8 kali rata-rata, teman-teman. Ya. Di 3 bulan ke depannya 325, seterusnya 62, 31, 15 dan income-nya 32 kali rata-rata. Makin lama makin sedikit. Tapi menariknya, orang yang sedikit itu orang yang akan menjadi pembicara di panggung pertemuan, teman-teman. Artinya apa? Artinya ketika Anda terus hadir di seminar, ya, walaupun orang lain sudah nggak hadir, Anda tetap hadir, lalu Anda kembangkan bisnis Anda dengan menggunakan pertemuan, maka bisnis Anda, income Anda, dan omset Anda akan semakin besar, teman-teman. Ya, karena semakin sedikit Anda ikut pertemuan, tapi yang hadir makin lama makin orang berkurang, ya, tapi maksudnya orang yang lama tadi ikut pertemuan Anda makin hilang, tapi Anda tetap bertahan, Anda yang akan menjadi pembicara di pertemuan tersebut, teman-teman. Bisnis Anda gede, ya, berkembang. Karena Anda tetap hadir dan konsisten di pertemuan, teman-teman. Seperti itu, ya. Jadi itu GoPro itu Eric Worre cerita bukan teori, dia prakteknya, faktanya seperti itu. Ya, ketika Anda bertahan di 2.000, terus berkurang, dan Anda tetap bertahan di pertemuan tersebut, maka bisa pastikan dengan menjalankan bisnis yang benar, bisnis Anda akan berkembang dengan besar, teman-teman. Bonus Anda pun makin gede, ya. Nah, nggak perlu hadir di pertemuan, toh materi dijadikan rekaman. Nah, kayak Zoom nih. Nggak usah lah datang ke pertemuan, ngapain? Toh nanti jadi rekaman. Teman-teman yang saya bilang tadi, pertemuan itu dampaknya dahsyat. Ketemu langsung tuh luar biasa. Ya, nggak bisa. Ketika mendengarkan rekaman, effortnya beda. Maksudnya efeknya itu beda gitu loh. Ketika Anda melihat di Zoom, Anda semangat. Ketika Anda pulang, situasinya akan beda, teman-teman. Ya, karena ketemu langsung seperti ini atau ketemu offline seperti pertemuan ketemu langsung, itu efeknya beda. Ketika Anda di pertemuan, itu efeknya dahsyat. Semangatnya luar biasa di situ karena aura semangat itu luar biasa. Tapi ketika Anda mendengarkannya diulang dalam bentuk audio atau video, itu efeknya udah beda, teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Ya, contohnya nih Ariel Noah, ya, Noah Band. Walaupun di video, di YouTube-nya ada lagu-lagunya, tapi ketika konser laku keras tiketnya, teman-teman. Artinya apa? Karena kenapa kok orang masih mau beli tiket konser? Ya karena effortnya beda gitu loh. Efeknya tuh beda, ketemu langsung dengan artisnya, dengan suasana yang nyanyi itu, membuat orang tuh semangat gitu loh. Itu yang membedakan walaupun rekamannya ada. Jadi
Jangan pernah Anda berpikir ketika Anda berpikir Zoom itu nanti ada rekamannya, Anda nggak pernah datang ke Zoom. No. Efeknya beda, teman-teman. Anda harus datang lihat di Zoom. Ya minimal seminggu sekali Anda pastikan waktu Anda untuk melihat Zoom. Ya, karena di pertemuan Anda akan mendapatkan semangat tadi. Ya, di rekamannya efeknya beda, teman-teman. Bosan pertemuannya, materinya itu aja. Nah, memang sangat sering saya dapatkan, Pak, males saya, Pak, pertemuan. Karena materinya itu doang, presentasinya itu doang. Ada 2 pertemuan yang materinya itu saja, teman-teman, yaitu BOP dan training. Ya, BOP pasti materi presentasinya itu saja, tapi kan pembicaranya berbeda-beda. Training pun sama, ya materinya itu saja, tapi kan pembicaranya juga bisa beda, gitu loh. Nah, teman-teman, kenapa dibikin materinya sama? Karena duplikasi, gitu loh. Karena buat duplikasi, ya. Karena kepentingan duplikasi. Kalau materinya beda-beda, berubah-ubah, gimana orang mau belajar? Mitra baru bingung. Kemarin presentasinya begini, kok sekarang udah berubah lagi ya minggu depannya. Coba bayang nggak, kalau pas saya ini presentasi beda-beda materinya tiap minggu, pusing lah orang-orang baru, bingung siapa mau belajar yang mana, ya. Jadi BOP dan training itu pasti sama materinya, ya. Nah, yang orang bilang seperti ini, dia bilang materinya bosan karena dia nggak bawa prospek, nggak bawa tim ke pertemuan, jomblo, datangnya sendiri, teman-teman. Coba kalau dia bawa datang, bawa calon mitra, wah semangat bisa closing, semangat jadinya dia bawa orang baru terus. Dia ada tim-timnya dia datang, dia jadi semangat, jadi nggak bosen gitu loh. Karena apa? Karena akan ada orang yang join, karena ada orang yang akan serius, akan ada yang aktif. Ada pertemuan tadi, teman-teman. Duplikasi, teman-teman, materi itu, ya. Jadi kalau yang berbeda-beda mungkin di seminar, ya, seminar-seminar besar, Grand BOP mungkin beda-beda materinya. Tapi kalau presentasi tetap sama gitu loh, ya. Jadi tujuannya adalah materi sama, tujuannya adalah duplikasi, teman-teman. Ya, tapi kalau Anda mau tetap semangat ke pertemuan, bawa prospek, bawa tim Anda hadir sebanyak-banyaknya ke pertemuan. Mengapa pertemuan harus bayar sih? Nah, sering nggak dibilang gitu? Ngapain sih bayar? Males gue bayar. Emang nggak ada yang gratis? Emang perusahaan kenapa sih nggak mau gratisin? Ya, terus kenapa top leader nggak mau beli sewa gedung, bayarin semua teman-teman? Ya, kenapa kok nggak mau gitu loh? Ini masalahnya teman-teman. Karena duplikasi lagi dan mencetak metode bisnis. Semua bisnis butuh modal, teman-teman. Anda ke pertemuan, beli tiket pertemuan, Anda perlu bayar. Jangan bilang Zoom gratis. Zoom juga Anda beli kuota loh. Betul nggak? Anda beli kuota, ya kan? Misalnya 100.000 atau 20.000. Anda beli kuota untuk melihat Zoom ini 2 jam ini. Anda bayar, ya. Kalau Anda nggak berani bayar, ya di Zoom beli kuota, ya bagaimana bisnis Anda mau berkembang? Ya, karena apa? Karena kalau Anda dibayarin oleh leader Anda, besok-besok nggak ada yang mau jadi leader, ya. Wah, leader pada takut, harus nyewa gedung, ya, buat bikin BOP, bikin Grand BOP atau seminar-seminar yang besar. Nggak mau lah, nggak jadi duplikasi, nanti besok-besok nggak ada yang mau jadi leader, takut, karena harus uangnya habis buat beli-beliin pertemuan tadi, gitu loh. Jadi, tujuannya supaya orang bisa duplikasi. Oh, ternyata saya bawa tim, bawa calon mitra, mereka beli tiket sendiri. Nggak saya bayarin. Jadi sebanyak apapun yang orang saya ajak, saya nggak keberatan karena mereka beli sendiri, bukan saya yang beliin. Supaya apa? Supaya bisa duplikasi. Kalau bayangin, kalau Anda bisa beliin tiket, 100 orang Anda beli tiket, oke Anda mampu. Tapi pertanyaannya, apakah mitra Anda bisa duplikasi Anda memberikan tiket 100 pada orang lain? Belum tentu, tidak bisa diduplikasi. Tapi kalau masing-masing beli tiket satu orang satu, mereka bisa menduplikasi. Dan ingat, kenapa sih perusahaan nggak mau bantu? Kenapa sih leader nggak mau bantu? Karena ini bisnis Anda sendiri, teman-teman. Bukan bisnis leader, bukan bisnis perusahaan. Ini bisnis Anda. Ya, jadi kita mencetak mental pebisnis, bukan mental karyawan, teman-teman. Ya, karena karyawan semuanya disediakan oleh perusahaan. Tapi di sini Anda berbisnis di Tria Network, jadi harus menyiapkan mental seorang pebisnis. Dengan tidak dibelikan tiket, itu bisa terjadi duplikasi. Ingat teman-teman, orang yang beli tiket langsung, dia cenderung hadir daripada dia dibelikan tiket oleh leadernya. Pasti lebih cenderung tidak hadir. Kenapa? Dia nggak beli, nggak datang pun dia nggak rugi, gitu loh. Gue nggak rugi, gue nggak beli. Tapi kalau misalnya orang ini dia beli sendiri tiketnya, pasti 90% dia hadir karena dia nggak mau rugi, gitu loh. Jadi jangan pernah beliin tiket ke tim Anda, ya. Atau beliin kuota ke tim Anda. Nih saya beliin kuota nih, kamu ikut Zoom. No. Ini bisnis Anda, bukan bisnis leader Anda, bukan bisnis mitra Anda, tapi ini bisnis Anda sendiri, teman-teman.
Bisa apapun butuh modal. Tapi menariknya, modal bisnis 3A itu kecil. Ya beli kuota wajar lah. Anda sudah dibantu loh dengan kru 3A ini, ya, diberikan alat, diberikan tempat, ya, diberikan sistem. Anda tinggal memanfaatkan sistem yang ada. Anda tinggal bermodal kuota saja. Kalau beli kuota aja nggak mau, gimana mau presentasi, ya? Gimana mau follow up? Gimana yang lebih kerja yang berat? Kan tinggal duduk manis aja, hanya beli kuota aja Anda nggak mau gitu loh, ya. Jadi bicara sukses, no, nggak bisa. Anda harus melakukan itu, teman-teman. Jangan pernah minta dibelikan oleh leader, ya, karena itu tidak bisa diduplikasi, ya. Dan cetaklah Anda sebagai seorang pebisnis, ya. Nah, pertemuan nanti aja kalau grup sudah besar. Banyak yang bilang gitu, ah Pak nanti aja deh Pak, grup saya masih kecil. Justru kalau masih kecil, ajak ke sistem tim Anda supaya terjadi duplikasi. Kalau Anda sudah besar, tim Anda nggak pernah terjadi sistem, nggak pernah duplikasi. Ya, ibarat Anda masuk gang, di belakang Anda sudah banyak orang, Anda balik susah. Justru dari kecil lah Anda mulai membangun bisnis dengan sistem, teman-teman. Dari 1 orang, 2 orang, 5 orang, 10 orang, lama-lama banyak orang Anda yang masuk ke dalam sistem, maka bisnis Anda akan besar, teman-teman. Ya. Kita tidak pernah tahu berapa pentingnya pertemuan sampai grup kita besar. Tapi ironisnya, grup kita tidak akan besar jika kita tidak datang ke pertemuan, teman-teman. Ya. Dia perlu dipahami, ya. Bagaimana dengan table meeting? Table meeting, banyak orang bilang begini, bro, gue males datang ke pertemuan, susah ngundang orang ke pertemuan, lebih gampang undang ke TM. Ya, banyak gak bilang gitu, ya. Males bro, gue lebih enak ngundang ke TM daripada ke pertemuan, susah. Itu tadi mungkin karena undangnya sedikit, gitu ya. Saya bahas dari di awal, ya. TM boleh aja, lakukan sebanyak mungkin. Tetapi ingat, TM tidak menggantikan pertemuan rutin. TM Anda gunakan untuk promosi pertemuan-pertemuan mingguan, training-training yang diadakan, ataupun pertemuan-pertemuan 3 bulanan. Jadi TM itu, ya, tidak menggantikan pertemuan rutin, tetapi TM adalah alat yang Anda gunakan untuk promosi pertemuan-pertemuan rutin yang ada diselenggarakan oleh tim Anda. Ya, Anda promosikan Zoom, BOP, training-training, atau seminar-seminar besar. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi di sini teman-teman harus dipahami, TM itu tidak bisa menggantikan pertemuan rutin. Ya, kenapa? Nah, ini saya ada contoh begini, teman-teman. Jika Anda bisa melakukan TM sehari 2 kali, ya, maka seminggu 10 kali TM. Jika yang hadir dalam sekali TM ada 100 orang, 10 orang, maka di seminggu Anda bisa menghasilkan 100 orang yang hadir di TM Anda. Pasti gede omset Anda, gede pasti. Karena yang join banyak di TM itu. Tapi masalahnya, TM itu bergantung kepada Anda, teman-teman. Ingat, TM itu bukan sistem. Ya, kalau Anda tergantung pada Anda, kapan Anda santainya? Anda akan dibawa kemana-mana oleh tim Anda karena Anda harus menghadiri banyak TM. Tidak bisa diduplikasi, teman-teman. Ya, TM bukan sistem. Karena TM tidak bisa membuat Anda freedom. Tapi TM Anda gunakan untuk mempromosikan pertemuan-pertemuan rutin, Zoom online, BOP, ya training-training, yang itu Anda gunakan untuk promosi pertemuan-pertemuan rutin yang memang sudah disediakan oleh perusahaan, teman-teman. Ya, kalau Anda bergantung pada TM, TM bergantung pada Anda. Mitra Anda bergantung pada Anda. Dan itu sulit diduplikasi, teman-teman. Tapi kalau pertemuan, Anda cukup informasikan, Anda promosikan, sebuah hari ke pertemuan, dan bisa duplikasi tanpa Anda harus ikut di dalamnya. Karena itulah sistem, teman-teman. Anda bisa freedom. Ketika tim Anda dalam masuk ke dalam sistem, maka freedom bisa Anda dapatkan. Ya, lakukan one on one, home meeting, table meeting, ya, Anda lakukan dalam seminggu. Ya, promosikan ke 10 orang, ke 100 orang tadi, teman-teman. Mungkin dari 100 ini yang datang cuma 20 orang ke pertemuan. Tapi 20 orang ini dia semangat. Dia yakin mendapatkan magic moment. Dan terjadi duplikasi, teman-teman. Ya, dari 100 orang yang Anda promosikan, hanya 20 orang yang hadir. Tapi yang 20 orang ini akan semangat, akan yakin mendapatkan magic moment, dan terjadi duplikasi. Maka hasilnya luar biasa. 20 di bulan pertama, tambah lagi 40 orang yang hadir, 80 di bulan ketiga, di bulan keempat 90, di bulan kelima 90 orang. Maka bisnis Anda bergantung kepada sistem, bukan bergantung pada Anda, teman-teman. Inilah pentingnya pertemuan rutin, teman-teman. Ya. Ingat, duplikasi bukan mengandalkan kemampuan Anda, kehebatan Anda, maka Anda tidak akan freedom. Tapi Anda gunakan pertemuan untuk membangun sistem di bisnis Anda, teman-teman. Ya,
Gunakan TM pada tempatnya, bukan sebagai pengganti pertemuan offline dan online, teman-teman. Ya, pertemuan tidak membuat Anda sukses, tetapi tindakan yang Anda lakukan setelah pertemuan yang akan membuat Anda sukses, teman-teman. Ya, itu saja sharing saya hari ini, teman-teman, mengenai the power of meeting. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Ya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, mungkin saya terlalu semangat. Tapi intinya, pertemuan adalah alat yang bisa Anda gunakan untuk membangun bisnis Anda secara benar. Pertemuan bisa diduplikasi, pertemuan bisa menghasilkan semangat, pertemuan bisa menghasilkan keyakinan, dan pertemuan bisa memberikan magic moment pada orang-orang yang hadir di pertemuan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Esther. Saya kembalikan ke Bu Esther.